application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai sebuah akun yang banyak dipergunjingkan dan viral di sejumlah media sosial, yaitu Fufu Fafa. Nah, katanya akun Fufu Fafa yang ada di Kaskus sejak 10 tahun lalu gitu ya, itu dikait-kaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Malah sudah ada yang menuduh, kalau menduga masih oke lah ya, tapi saya pusing juga ya, buat apa menduga itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka? Apalagi menuduh, wah, saya kok jadi gemes gitu ya. Sayang ini bukan zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru itu yang menduga, menuduh tanpa punya bukti yang sah, wah, langsung diciduk itu ya. Tapi oke dah. Ini mungkin kita lihat aja ya. Saya yakin sih ini akan berbuntut panjang. Oke deh. Jadi kita lihat nih ya, ini ada berita ya dari bisnis.com ya, yang memberitakan sesuatu yang viral ya, membahas kronologi awal mula Fufu Fafa ini viral. Mengapa dikaitkan dengan Gibran? Kira-kira begitu ya beritanya. Jadi di sini kalau saya perhatikan dari berita bisnis.com ya, bahwa Fufu Fafa ini kalau Anda masuk di Twitter atau sekarang yang namanya X menjadi suatu perbincangan yang viral. Ya. Fufu Fafa ini mulai jadi sering menjadi pembahasan lah gitu ya. Dan terus trending sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Wih. Padahal itu adalah akun lama. Jadi singkatnya begini. Fufu Fafa ini, garis besarnya dulu nih ya, adalah sebuah akun di Kaskus yang 10 tahun lalu ya, banyak membuli Pak Prabowo. Bukan hanya Pak Prabowo, sejumlah artis juga dibuli oleh Fufu Fafa ini. Padahal 10 tahun lalu akun yang membuli Prabowo Subianto, menuduh Pak Prabowo adalah penculik, pembunuh dan seterusnya, dan juga adalah akun-akun yang membuli artis-artis gitu ya. Kok nggak jadi pembicaraan? Nah, oke lah, kita mulai cerdas sedikit ya, dan kritis sedikit, terlepas benar atau tidak Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi, sejak 10 tahun lalu bahkan sampai terakhir Pilpres, banyak kok akun yang membuli Pak Prabowo, menghina, wah pokoknya segala macam lah, menuduh. Ya tadi, Pak Prabowo penculik, pembunuh, wah segala macam. Lah kenapa Fufu Fafa yang akun 10 tahun lalu yang di Kaskus itu, yang menjadi viral? Nah inilah menurut saya loh ya, yang saya sudah bisa mendeteksi, inilah mekanisme orang-orang yang tidak mau move on, yang mana jagoannya kalah di Pilpres lalu, terus saja ya, membuat cara-cara yang sistematis untuk memecah belah antara Pak Prabowo dengan keluarga Jokowi. Iya. Kalau Anda lihat dari Pilpres itu saja, Gibran udah banyak dibully lah. Dia katakan asam sulfat, Samsul ya, dan segalanya. Kemudian Prabowo Jokowi juga diisukan pecah retak. Oh, Pak Prabowo waktu acara Gerindra baru-baru ini bilang
dan memberikan pidato yang mematahkan itu semua. Dia bilang kalau sampai Pak Jokowi dicubit, sama juga mencubit dia, kira-kira gitu. Tapi sepertinya terus saja orang mencari bahan-bahan baru untuk merenggangkan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, inilah isu baru, yaitu akun Fufu Fafa. Ya, yang 10 tahun lalu banyak membuli Pak Prabowo dan sejumlah artis. Nah, memang belum ada klarifikasi ya, belum ada klarifikasi. Tapi nanti kita lihat klarifikasi dari pendiri Kaskus ya. Karena begini loh, netizen ini yang membicarakan Fufu Fafa ya, ada Dokter Tifa dan lain-lain. Saya bingung kenapa belum diciduk itu ya Dokter Tifa ya. Itu dia menggunakan apa yang namanya teknik cocokologi. Cocokologi, ntar saya kasih lihat cocokologinya itu bagaimana. Makanya jangan di skip kalau nonton konten saya ya. Benar-benar deh. Oke, terus ada juga yang ada video yang menyebutkan bahwa Gibran akan gagal dilantik 20 Oktober lalu menjadi wapres karena akun Fufu Fafa. Ya cocokologi lagi. Dari mana bisa bilang Gibran akan gagal dilantik? Oke deh. Nah, menariknya di sini ya, ada juga konten kreator namanya Gerard Vincent ya, yang membuat konten secara sistematis menjelaskan kronologi akun Fufu Fafa yang viral itu ya. Kemudian dibagikan ulang oleh haternya Jokowi. Udah tahu kita ya, akun buzzer hater ini ya, John Sitorus. Ya udahlah, pokoknya kalau ada sesuatu yang bisa digoreng, digoreng habis gitu ya. Sama siapa ya? John Sitorus ini ya. Ya tadi, karena akun ini banyak melontarkan kata-kata kasar, mengkritik Prabowo Subianto. Lah, padahal John Sitorus juga sering melontarkan kritik-kritik kata-kata kasar buat Prabowo Subianto. Kenapa dia sendiri menggoreng yang namanya akun Fufu Fafa? Ini kan untuk mengadu domba. Udahlah, jelas lah. Anak kecil juga tahu gitu ya motifnya. Tapi kalau Anda masih terbakar sama ini ya Anda Anda tuh bebek dungu yang dibohongi sama si bebek culas. Oke. Jadi di sini salah satunya yang dicocok-cocokin gitu ya. Katanya Fufu Fafa pernah mengaku ID aslinya adalah Raka Gunarli. Raka Gunarli. Ya, mentang-mentang Gibran Raka Buming Raka, ada Rakanya, dan di sini ID aslinya ngakunya Raka Gunarli, dihubung-hubungkan seakan-akan ini si Rakanya Gibran gitu ya. Astaga, itu yang saya tangkap gitu ya. Nah, kemudian dan masih banyak lagi lah, ada akun Twitter Chili Pari Catering ya. Yang dihubung-hubungkan dengan akun Fufu Fafa ini. Padahal katanya Chili Pari ini adalah usaha catering Raka Buming Raka. Aduh. Ya. Kemudian itulah yang katanya nih ada akun Twitter Chili Pari Catering yang tadi saya sebut ya. Katanya dia tidak bisa login di akun Raka Gunarli. Ini yang membuat netizen yakin. Ya, Fufu Fafa itu dan pemilik akun Chili Pari ini adalah orang yang sama. Ini kan dugaan-dugaan ya. Sekali lagi cocokologi. Ya silakan aja ya orang kalau mau duga-duga. Tapi kan ujung-ujungnya untuk sebuah akun, apalagi ini berbasis digital, itu harus ada forensik digital untuk membuktikan apakah benar Gibran Raka Buming Raka pemilik akun Fufu Fafa. Itu aja ya. Simple gitu ya. Gak usah heboh, dicocok-cocokin ya, dihubung-hubungkan. Ini benar-benar deh ya. Oke. Kemudian ada juga berita ya. Nah, ini dia nih yang tambah menarik. Berita dari Pikiran Rakyat. Ini katanya ada Syahrini hingga Pevita bacanya apa ya? Perce atau apa ya? Oke lah ya. Ada 10 artis katanya ya yang dilecehkan akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran Raka Buming. Raka Buming Raka lah ya tepatnya. Jadi
Katanya sekarang masyarakat Indonesia sedang diguncang. Woi, kalau saya sih tidak terguncang gitu ya. Saya udah tahu kok kira-kira modusnya ini apa gitu ya. Nah, tadi saya sudah katakan akun Fufu Fafa kan sering melontarkan komentar pedas, melecehkan Prabowo Subianto, bahkan juga sejumlah pejabat dan artis di tanah air, ya. Kemudian ya tadi ada yang mencoba mengkait-kaitkan akun tersebut dengan wakil presiden terpilih. Padahal tuh akun sudah lama. Pertanyaannya kenapa nggak 10 tahun yang lalu aja gitu ya. Nggak ngerti baru sekarang gitu ya. Dicocok-cocokin. Oke deh, langsung saja. Dia juga pernah melontarkan sindiran tajam selain kepada Pak Prabowo juga kepada Bapak Presiden SBY. Ya. Nah, tak lepas juga ada artis-artis nih. Nah, 10 artis katanya saya sebutlah satu-satu. Ada Syahrini, Cinta Laura, Bella Sophie, Pevita Perce, Nadia Mulia, Rahel Maryam, Kartika Putri gitu ya, Wanda Hamida, Nurul Arifin, Haruka, JKT48. Itulah 10 artis katanya yang juga dibully sama ini akun Fufu Fafa. Loh, ini kan juga seakan-akan kalau menurut saya mau membenturkan artis-artis ini yang sebagian adalah pendukung 02 supaya memusuhi Gibran lah. Udahlah, tebakan saya mah gitu aja ya, nggak usah capek-capek. Nah, kemudian Tempo juga nggak mau kalah nih ya. Dia memberitakan baru-baru ini 2 hari lalu Senin 9 September membuat berita mengenai sederetan posting di Kaskus ya yang memakai nama Fufu Fafa itu yang dibantah oleh istana adalah milik Gibran. Bukan milik Gibran katanya ya. Jadi ini pihak istana sudah mulai membantah ya. Nah, katanya di sini ya, akun itu terakhir, dengar nih ya, akun Fufu Fafa itu terakhir ya aktif pada tahun 2014 silam, kira-kira 10 tahun yang lalu. Ada orang yang ngaku Fufu Fafa. Umpama ya, bisa nggak Fufu Fafa itu misalnya seorang yang namanya Chandra Teja? Walaupun pasti bukan punya saya sih ya. Ya mungkin aja, kalau orang mau mencocok-cocokkan gitu ya, bisa aja ditarik ke sana, udahlah. Tapi kalau orang menuduh Fufu Fafa itu milik saya mah gampang. Buktikan, lakukan digital forensik yang bisa memastikan itu akun buatan saya. Nah, nanti saya cerita ya, apa itu maksudnya digital forensik ya. Nah, ini lucunya itu akun sudah 10 tahun, sekarang mulai dikait-kaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Yaitu ya saya bilang supaya para pendukung 02 sepertinya gitu ya. Kalau 01 dan 03 sudah pastilah nggak suka Gibran ya. Nah, ini mungkin modusnya mau membuat para pendukung 02 itu juga kesel sama Gibran ya. Nah, jadi di sini ya pokoknya tadilah unggahan-unggahan yang 10 tahun lalu itu dianggap tidak pantas karena memuat komentar-komentar negatif kepada Prabowo Subianto. Nah, menariknya yang mempermasalahkan komentar-komentar negatif kepada Prabowo Subianto justru bukan para pendukung Prabowo, justru orang-orang yang juga sebel sama Prabowo Subianto. Loh, kok repot? Nangkap ya maksud saya? Sekali lagi, akun Fufu Fafa ini kan memuat komentar-komentar negatif selain kepada Pak Prabowo juga kepada Pak SBY dan 10 artis tadi ya. Justru akun ini digembar-gemborkan oleh para ya tanda kutip pembenci Prabowo Subianto. Lah, Anda bisa tebak dong motifnya. Ya. Kalau dia digembar-gemborkan oleh pendukung Prabowo Subianto, saya masih bisa mengerti. Seakan-akan mereka kesel nih sama akun Fufu Fafa nih. Padahal para pendukung Prabowo Subianto menganggap akun-akun yang dari 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, bahkan 1 tahun lalu yang sering menjelek-jelekan Prabowo Subianto nggak diambil pusing. Nah, sekarang para pembenci tanda kutip Prabowo Subianto seperti John Sitorus gitu ya, malah membesar-besarkan akun Fufu Fafa ini yang membuli Prabowo Subianto sejak 10 tahun yang lalu. Kan aneh ya?
Aneh, modusnya sudah kebaca lah, ya. Sudahlah, males saya. Ya, oh udahlah, capek nih ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Nah, ini salah satu bentuk digital forensik yang paling sederhana. Di sini ada berita dari solobalapan.com. Di sini ada seorang namanya Andrew Darwis. Nah, dia pernah kuliah di BINUS, tempat di mana saya pernah menjadi dosen di BINUS waktu itu. Nah, di sini dikatakan viral Andrew Darwis, pendiri Kaskus. Catat ya, dia pendiri Kaskus. Pernah kuliah di BINUS, tempat di mana saya pernah menjadi dosen. Tapi memang dia tidak pernah, mungkin pernah, tapi saya juga udah lupa, kan saya ngajarnya juga udah lama ya. Masuk kelas saya atau enggak, saya nggak ingat. Dia buka suara mengenai akun lawas, akun lama yang Fufu Fafa ini. Nah, apakah benar itu milik Gibran Rakabuming Raka? Nah, ini dong yang harus kita dengar nih, si pendiri Kaskus, ya. Nah, sederhana aja kata dia, ya. Dia sendiri bingung gitu ya. Dia bingung. Karena kenapa banyak orang menduga akun itu milik Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih katanya ya. Nah, jadi katanya banyak orang yang menghubungi si Andrew ini, yang pendiri Kaskus, ya. Andrew jawabnya sederhana aja, dia nggak bisa memastikan apakah akun tersebut benar-benar milik Gibran. Catat, dia tidak bisa memastikan apakah akun tersebut benar-benar milik Gibran. Kenapa? Dia sebagai pendiri Kaskus tapi nggak bisa memastikan. Lah, gampang lah. Kalau Anda ngerti IT ya, Anda ngerti apa ya, digital forensik, Anda bisa memahami pendapat Andrew Darwis ini. Ya, dia bilang begini. Ini mantap nih penjelasannya Andrew nih. Andrew Darwis bilang bahwa dia satu tidak bisa memastikan. Malah dia bertanya kembali, emang benar dia? Maksudnya emang benar Gibran Rakabuming Raka ini pemilik akun Fufu Fafa? Malah dia bertanya kembali, benar dia? Buktinya apa? Kira-kira gitu kan. Aneh aja nggak tahu. Aneh ini kan pendiri Kaskus, aneh aja nggak tahu. Begini loh katanya, zaman dulu, apalagi ini kan katanya akun ini aktif terakhir 10 tahun lalu ya. Untuk membuat akun di Kaskus itu gampang banget. Cuma cukup modal email asal-asalan bisa. Email dari Gmail, dari Yahoo, atau dari apapun. Dulu gampang banget. Nah, Anda tahu kan bikin email gratisan ini kan gampang. Kalau sekarang ada OTP sekarang atau dicek melalui nomor WA-nya, SMS, kirim OTP, mesti klarifikasi. Dulu nggak ada itu, ya. Jadi siapapun asal punya email itu nggak dicek lagi. Mau bikin akun 100 kayak apa bisa gitu ya. Jadi pada waktu itu Kaskus ketika orang mau membuat akun, prosesnya tidak ada verifikasi. Jadi siapapun bisa bikin akun Fufu Fafa. Tapi meskipun demikian, kalaupun mau dilacak, tapi ini agak sulit ya. Cek aja akun Fufu Fafa itu 10 tahun lalu, dia mencuit lah kasarnya begitu ya. Kalau sekarang orang bilang mencuit atau posting sesuatu dari IP address mana. Nah 10 tahun lalu, oke lah sudah ada yang namanya, ada belum ya? Adalah misalnya WA BlackBerry dan segala macam itu, tinggal dicek dari IP berapa. Nah, tetapi kalaupun bisa mengecek IP-nya dari mana, karena itu sudah 10 tahun lalu, itu agak sulit menemukan dia di mana mencuitnya itu. Misalnya begini, saya buat akun Fufu Fafa 10 tahun lalu misalnya. Saya posting akun Fufu Fafa di akun Fufu Fafa itu dari sebuah lapak itu warnet yang tidak ada CCTV-nya ya, gitu ya. Kemudian saya tweet itu bulian terhadap Prabowo atau terhadap Pak SBY ataupun terhadap 10 artis. Kemudian lapak warnet itu sekarang sudah tidak ada misalnya. Bagaimana Anda memastikan siapa yang pakai warnet itu? Astaga, kalau mau nuduh itu ya pintar sedikit coy. Kecuali akun Fufu Fafa ini baru aktif 10 bulan
nggak usah lah kita bilang ekstrim lagi, baru bulan-bulan ini. Nah itu gampang tuh, gampang dilacak. Ini nggak bisa, ya. Jadi juga, jangan cuman cocokologi gitu, ya. Capek deh, capek banget, ya, capek banget. Jadi itu penjelasan dari Andrew, ya. Nah, kemudian apalagi nih? Andrew bilang juga bahwa dia nggak bisa komentar, apalagi orang menyocok-nyocokkan. Tadi ada akun Raka Gnarly, ya, ada nama Rakanya, terus juga ada hubungannya dengan Twitter RKGBRN, seakan-akan Raka Booming. Aduh. Oke deh, ya. Nah, siapa ini Andrew Darwish yang pendiri Kaskus, ya, yang kalem menanggapi netizen soal jejak digital akun Raka Gnarly, ya. Ya tadi yang sudah saya pernah bocorkan bahwa dia itu adalah salah satu pendiri, ya, pendiri Kaskus. Dia waktu itu juga menjabat sebagai Chief Technical Officer karena latar belakangnya memang IT, ya. Astaga, ya. Jadi Andrew ini satu backgroundnya IT, ya. Tadi saya sudah bocorkan sedikit, dia pernah studi di BINUS, ya. Kemudian dia juga melanjutkan studinya di Amerika Serikat, ya. Dan dia menciptakan pada waktu itu komunitas online terbesar. Jadi, Anda mau percaya siapa? Ya, Anda mau percaya siapa? Ya. Nah, iyalah. Percaya dong sama orang yang mendirikan Kaskus itu, ya. Kaskus itu, apalagi dia memang orang yang latar belakangnya IT, ya. Dan sudah dijelaskan, waktu itu bikin akun Kaskus gampang banget, siapapun bisa, cuman modal email gratisan, tidak pakai OTP dan segala macam, ya. Jadi astaga, saya sih berharap ya orang yang menggembar-gemborkan Fufu Fafa ini dipanggil aja, modus lu apa? Bisa nggak buktikan? Nah, kan gitu. You punya rekam digitalnya apa aja? You sudah pernah lacak IP addressnya dari mana? Sehingga you yakin itu adalah Gibran dan segala macam. Misalnya nih ya, saya kasih contoh forensik digital. Kalau misalnya Gibran pada 10 tahun lalu dia lebih banyak di Solo, tapi cuitan itu dari IP yang titiknya atau asal mulanya itu dari Jakarta, itu sudah pasti nggak valid kan? Tangkap ya maksud saya sekali lagi. Kalau 10 tahun lalu Gibran hampir-hampir nggak pernah ke Jakarta karena dia banyaknya di Solo. Tapi cuitan-cuitan itu berasal dari IP, walaupun IP itu berganti-ganti, IP address maksud saya. Dan IP address itu kalau benar-benar dilacak kebanyakan dari Jakarta, ya pasti nggak salah tuduhan terhadap Gibran. Udah, jangan dicocok-cocokin. Begitu maksud saya, ya. Nah, oke. Fufu Fafa itu apa sih? Namanya kok lucu ya? Ya gini lah. Fufu Fafa itu, ini menurut Detik Pop ya, ternyata katanya ya, adalah sebuah lagu yang pernah dirilis oleh artis yang namanya Ayushita 11 tahun yang lalu. Saya juga nggak kenal nih siapa nih Ayushita. Ternyata itu adalah salah satu judul lagu ya. Ya mungkin gara-gara itu si pembuat akun Fufu Fafa ini terinspirasi bikin akun sebut saja akun anonim lah ya, dikasih nama Fufu Fafa ya. Jadi itu asal mula kata Fufu Fafa katanya ya. Nah, nama ya ini dipakai oleh Ayushita ya. Dia merilis lagu Fufu Fafa ya 11 tahun lalu. Nah, lagu ini katanya dirilis 19 April 2013 ya. Nah, di situ Ayushita menyuguhkan 7 lagu lainnya selain Fufu Fafa. Dan lagu Fufu Fafa itu adalah lagu yang dijagokannya sebagai single.
Di mana lagu Fufu Fafa itu bercerita mengenai seseorang yang melepaskan masalahnya sehingga dirinya bertemu dengan kebahagiaan dengan lirik yang sederhana. Nah, video klipnya itu katanya sederhana sekali. Itu hanya menampilkan Ayushita yang berkeliling kota. Nah, itu asal-usul kata Fufu Fafa katanya ya. Ya kan ini 11 tahun yang lalu. Dan akun Fufu Fafa di Kaskus aktif terakhir 10 tahun yang lalu. Yang mana katanya sering membuli Prabowo dan juga SBY, sejumlah pejabat lainnya dan 10 artis. Dan sekarang mau dicoba-coba dicocokologikan dengan Gibran. Nah, ya udahlah, kita lihat saja ya. Kasus ini akan menarik kalau ini berkembang menjadi masalah hukum. Saya kok menantikan hal-hal seperti ini yang nggak benar, apalagi terakhir Gibran juga suka dikait-kaitkan oleh misalnya Dr. Tifa yang bilang ini pecandu narkoba. Ini udah kurang ajar banget gitu ya. Ini udah kurang ajar banget. Harusnya ini diusut. Itu aja deh dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.